Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan telah berkata, Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sungguhnya mengabulkan doa sangatlah mudah bagi Allah karena Dialah yang Maha Kaya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki." Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari yang awal sampai yang terakhir, jin maupun manusia, semuanya berkumpul di atas satu dataran, semuanya meminta kepadaku, lantas aku kabulkan setiap orang permintaannya, maka sungguhnya tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Aset Allah tanpa batas karena Dia adalah yang Maha Kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Yadullah mal'a." Tangan Allah penuh dengan kekayaan. Sahaul laili wan nahar, senantiasa dermawan siang dan malam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ara'aita ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh." Coba engkau pikirkan apa yang telah Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi hingga saat ini. Sungguhnya Allah keluarkan tidak mengurangi kekayaannya sedikit pun. Lantas kenapa sebagian doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena kekurangan aset, kekurangan kekayaan? Jawabannya tentu tidak. Maka kita sebagai orang beriman yakin bahwasanya ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita di dunia ini, pasti ada hikmah di baliknya. Seperti kita sayang kepada anak kita. Anak kita minta ini, minta anu, tapi tidak semua kita kabulkan padahal kita mampu untuk mengabulkannya. Karena kita tahu yang lebih maslahat untuk anak kita. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Jika seorang hamba minta kepada Allah tidak dikabulkan di dunia, pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian Allah telah menjanjikan bahwasanya setiap doa pasti dikabulkan, namun cara mengkabulkan Allah sesuai dengan aturan Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa ataahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang dalam doa tersebut tidak ada dosa dan tidak ada untuk memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan kabulkan dengan salah satu 3 model pengkabulan. Yang pertama, kata Nabi SAW, "An yu'ajjila lahu da'watahu fid dunya." Allah menyegerakan, yaitu Allah mengabulkan doanya tersebut di dunia. Au an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah tunda di akhirat. Dan yang ketiga, au an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah palingkan dari dia keburukan yang setimpal dengan permintaan yang dia minta. Maka ketika mendengar hal ini para sahabat berkata, "Idzan nukthir." Kalau begitu ya Rasulullah, kita doa saja karena pasti dikabulkan dengan salah satu dari 3 bentuk pengkabulan. Kata Nabi SAW, "Fallahu aktsar." Allah lebih banyak lagi mudahkan. Sebanyak kalian berdoa, Allah akan mudah mengabulkan. Oleh karenanya kita yakin dan kita sadar, sering kita berdoa, sering dikabulkan, dan sering juga kita berdoa ternyata tidak dikabulkan. Yakinlah bahwasanya di balik itu ada hikmah yang lebih baik untuk kita. Jangankan kita, bahkan para nabi yang mereka mujabud da'wat, mereka doanya pasti dikabulkan. Ternyata sebagian doa-doa mereka tidak dikabulkan. Contoh seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ketika berdoa untuk putranya, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ketika putranya Yam tenggelam, ada yang disebutkan An tenggelam, maka kemudian Nuh berdoa untuk keselamatan anaknya. Dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya putraku adalah dari keluargaku, ya, dan janjimu adalah benar, dan engkau adalah pemutus yang paling bijak sebijak-bijaknya." Maka Allah menegur Nabi Nuh. Allah berkata, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, sungguhnya dia telah melakukan kafiran, maka jangan kau minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Doa Nabi Nuh tidak dikabulkan. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam doanya ketika Allah berfirman,
Allah memuji Ibrahim, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Ibrahim menjalankan tugas-tugas dari Allah, lantas dia sempurnakan tugas tersebut. Allah uji dengan berbagai ujian kepada Ibrahim alaihissalam dan Ibrahim bisa menunaikannya dengan sempurna. Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin manusia. Ibrahim berdoa untuk keturunannya. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah keturunanku juga jadikan mereka pemimpin. Apakah semua keturunan Ibrahim alaihissalam menjadi pemimpin? Tidak, Allah tidak kabulkan. Allah mengatakan, qala la yanalu ahdidz zalimin. La yanalu ahdidz zalimun. Sungguhnya orang yang zalim dari keturunanmu tidak akan mendapatkan kepemimpinan. Berarti doa Nabi Ibrahim ada yang tidak dikabulkan. Demikian juga Ibrahim alaihissalam berdoa agar ayahnya diampuni oleh Allah. Allah tidak kabulkan. Allah sebutkan, wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah Ibrahim istighfar buat ayahnya kecuali karena Ibrahim pernah berjanji kepada ayahnya. Dalam surat Maryam Ibrahim berkata, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohon ampunan buat engkau wahai ayahku. Kemudian Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk ayahnya, ternyata tidak dikabulkan. Ternyata tidak dikabulkan karena ayahnya kafir. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di alam semesta, yang doa-doanya selalu dikabulkan. Tetapi terkadang ada doa Nabi SAW yang tidak dikabulkan. Ketika Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan kepada orang-orang Quraisy yang telah melukai Nabi SAW. Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Muhammad. Ya, sungguhnya bisa jadi mereka zalim kemudian diadab, bisa jadi mereka bertobat, dan ternyata banyak di antara mereka yang bertobat. Rasulullah SAW juga pernah berdoa dalam kunutnya, mendoakan sebagian orang-orang Quraisy ketika itu, da'a ala Safwan bin Umayyah. Rasulullah mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada Suhail bin Amr. Dan Rasulullah SAW juga mendoakan keburukan kepada Al-Harith bin Hisham. Rasulullah doakan keburukan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tiga orang ini akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW juga pernah berdoa dengan tiga permintaan. Kata Rasulullah SAW, aku minta kepada Allah tiga permintaan, Allah kabulkan dua untukku dan Allah tidak kabulkan satu untukku. Dua, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, Allah yuhlika ummati bisanah. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku dengan pacaklik, dengan kemarau. Maka Allah kabulkan. Wa Allah yuhlika ummati bil gharq. Ya Allah, jangan engkau, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan tenggelam sebagaimana kaum Nuh. Maka Allah kabulkan. Kemudian Nabi berdoa yang ketiga, wa Allah yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Lalu aku minta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kaum muslimin saling bermusuhan di antara mereka, saling menghantam di antara mereka. Ternyata Allah tidak mengabulkan. Demikian juga tatkala di akhirat kelak, ternyata tidak semua umat Nabi SAW mendapatkan doa Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW telah melewati sirat, maka Rasulullah menanti sambil berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Apakah semua umat Muhammad yang lewat sirat selamat? Jawabannya tidak. Di antara mereka ada yang selamat dengan tanpa terluka sama sekali. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik dengan hantaman dari kalalib besi-besi yang tajam, namun selamat. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik lantas terhempaskan ke dalam neraka Jahannam. Oleh karenanya, kalau para anbiya saja terkadang doa mereka tidak dikabulkan, tentunya ada hikmah di balik itu yang Allah Maha tahu. Maka bagaimana lagi dengan kita? Tugas kita hanya bersyukur kepada Allah dan banyak berdoa. Yakinlah bahwasanya jika doa kita tidak dikabulkan, pasti ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, di antara bentuk pengkabulan doa di antaranya adalah ditunda di akhirat. Dan siapa yang tidak dikabulkan di dunia, maka dikabulkan di akhirat, dan tentunya ganjaran akhirat jauh lebih baik daripada ganjaran dunia. Mungkin seorang menangis
kemudian berdoa kepada Allah namun tidak dikabulkan di dunia. Ingatlah semua yang dia minta itu tidak ada yang sia-sia. Semua akan dikabulkan di akhirat dengan ganjaran yang jauh lebih indah dan abadi. Atau di antaranya adalah dipalingkan darinya keburukan yang semisalnya. Ada keburukan-keburukan Allah tidak berikan keinginan di dunia, tetapi Allah tunda, Allah palingkan dari dia keburukan-keburukan yang semisalnya yang tidak dia sadari. Ini antara bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala adalah dikabulkan di dunia. Dan dikabulkan di dunia ada dua model, langsung dikabulkan saat itu juga. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, langsung dikabulkan. Dia mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri, dan seterusnya. Yang Allah abadikan dalam surah Thaha. Dia mengatakan, Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka paham perkataanku, jadikanlah Harun sebagai rasul sepertiku. Kata Allah, ya, Allah kabulkan, ya. Qala qad utita su'laka ya Musa, telah diberikan permohonanmu wahai Musa, dikabulkan saat itu juga. Namun terkadang doa Nabi Musa tertunda. Seperti dalam surat Yunus, Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyasuddu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nabi Musa berdoa, Ya Rabbku, sungguhnya Engkau telah memberikan perhiasan dunia dan harta kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan para pengikutnya. Mereka gunakan untuk apa, ya Allah? Mereka gunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Engkau. Ya Allah, hancurkanlah harta mereka dan matikanlah hati mereka sehingga mereka tidak beriman, sehingga mereka merasakan adab yang pedih. Sebagian ulama mengatakan ketika Nabi Musa berdoa dengan doa tersebut, Allah mengatakan qala qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Yaitu Nabi Musa berdoa dan Harun mengaminkan, sehingga seakan-akan mereka berdua yang berdoa. Namun ternyata Allah wujudkan pengkabulan tersebut, kata sebagian salaf, ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun baru Allah kabulkan doa Nabi Musa tersebut. Kenapa? Tentu ada maslahat-maslahat di balik itu yang Allah ingin tunjukkan kepada Musa maupun musuhnya Fir'aun. Di antara juga yang menakjubkan seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dikabulkan doanya banyak langsung dan sebagian doanya ditunda pengkabulannya. Ketika dia diusir dari kaumnya, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka siapkan api kemudian membakar Ibrahim, akhirnya Allah selamatkan Ibrahim. Kemudian Ibrahim keluar dari negerinya. Dia mengatakan, ini muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku berhijrah menuju Rabbku, sungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Para ahli tafsir mengatakan Ibrahim mengucapkan hal ini ketika keluar dari Babel, dari Irak, atau ketika dia sampai ke negeri Syam. Itu baru saja dia keluar dari negeri tersebut, dia berdoa. Dan ketika itu Nabi Ibrahim masih muda, karena ketika dia berdakwah dia masih muda. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata kaumnya, kami mendengar ada seorang pemuda suka ngejek-ngejek Tuhan-Tuhan kita namanya Ibrahim. Fatan, masih muda, mungkin 20-an. Kemudian dia berdoa, Ya Rabbku, anugerahkan aku anak yang saleh. Kapan dikabulkan? Ternyata anak saleh tersebut baru datang ketika usia Ibrahim 80 tahun. Itu puluhan tahun Ibrahim berdoa, baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Kata Allah, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadanya dengan anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Allah tunda, tidak langsung Allah kabulkan doa Ibrahim alaihissalam. Di sini makanya sebelum mengatakan fa di sini seperti Ibnu Ashur mengatakan maksudnya maka, bukan artinya ketika kami ingin beri anak kepadanya kami beri kabar gembira. Atau Syekh Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan fa maksudnya dengan sebab doanya kami berikan dia anak yang saleh, tapi setelah puluhan tahun. Ada hikmah di balik itu. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung punya anak dari Sarah, mungkin dia tidak menikah dengan Hajar. Tetapi ketika dia tidak punya anak sampai puluhan tahun, akhirnya mereka punya pembantu namanya Hajar. Akhirnya Sarah kasihan sama suaminya. Akhirnya suaminya disuruh nikah sama pembantunya, Hajar. Akhirnya dia nikah sama Hajar. Akhirnya punya anak namanya Ismail, anak pertama setelah puluhan tahun.
Seandainya dia punya anak langsung dari Hajar, dari Sarah, mungkin Sarah tidak mengizinkan dia menikah dengan pembantunya. Tapi Allah tunda sampai akhirnya dia menikah dengan Hajar dan punya anaknya Ismail. Kemudian Ismail ditaruh di Mekah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ternyata di balik penundaan tersebut banyak hikmah. Demikian juga ketika kita berdoa, ternyata ditunda sampai bertahun-tahun. Bisa jadi agar kita semakin banyak berdoa, agar kita tawakalnya semakin kuat, agar kita terus menangis, agar kita terus tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin kuat iman kita. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi ini semua lebih afdal daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita lebih banyak menangis, lebih banyak salat, lebih banyak berharap kepada Allah, jauh dari kesombongan, dari keangkuhan. Bisa jadi seorang dikabulkan terus dia jadi sombong dan angkuh. Maka Allah lebih tahu tentang kebaikan bagi seorang hamba yang dia tidak tahu. Maka tugas kita berdoa. Tidaklah Allah menghilangkan kita untuk berdoa kecuali Allah ingin kabulkan doa kita, baik di dunia maupun di akhirat, atau dipalingkan dari keburukan semisal apa yang kita minta. Oleh karenanya para sahabat mengatakan, "Idzan nukthir," kalau begitu kita banyak doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Allahu aktsar," yaitu Allah lebih mudah mengabulkan doa-doa kalian, lebih banyak yang daripada yang kalian minta. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqimus salah.